Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom berkah dalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Pipo Budiono. Melanjutkan video sebelumnya, kita akan membahas tentang penjurnalan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang penjurnalan terkait perusahaan dagang. Nah, ini adalah materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang penjurnalan perusahaan dagang. Yang nantinya akan dibahas adalah tentang pertama, sistem persediaan, kemudian juga ada jurnal, buku besar, neraca saldo, laporan keuangan, laporan perubahan modalnya. Ini adalah identitas saya, Pipo Budiono, dengan nomor induk mahasiswa 010604241021. Nah, sebenarnya apa itu perusahaan dagang? Perusahaan dagang ini adalah jenis perusahaan yang kegiatan utamanya ini menjual dan membeli barang. Jadi, perusahaan ini menjual dan membeli barang tanpa melakukan perubahan dalam bentuknya ataupun juga substansinya, yang artinya tidak ada perubahan bentuknya. Jadi, hanya menjual dan membeli. Jadi, membeli dari suatu tempat, kemudian menjualnya kembali. Nah, tujuan utamanya ini adalah untuk mendapatkan untung dari selisih harga dari harga beli dan juga harga jual yang nantinya akan jadi keuntungan bagi perusahaan. Nah, jadi perusahaan dagang ini jurnalnya sedikit berbeda dengan perusahaan jasa. Nanti akan saya jelaskan. Untuk jurnal perusahaan dagang yang kita akan gunakan adalah sistem perpetual atau sistem pencatatan yang persediaannya itu dilakukan secara real time setiap kali terjadi transaksi pembelian atau penjualan barang dagang. Nah, dalam sistem ini perusahaan dicatat secara langsung ke dalam akun persediaan barang dagangan. Jadi ketika membeli, di sini ada membeli, yang akan dicatat pertama kali adalah persediaannya akan dicatat di debit karena persediaan yang bertambah. Kemudian yang dicatat dengan kreditnya bisa jadi kas ataupun juga hutang dagang ataupun juga setara kas seperti bank. Nah, kemudian ketika menjual, yang pertama akan keluar adalah di sini piutang dagang. Kemudian ada penjualan di debit, piutang dagang adalah aset munculnya jika pertama akan di debit, kemudian penjualannya di kredit. Karena penjualan ini akan mempengaruhi ekuitas secara langsung. Jadi penjualan jika bertambah sesuai dengan prinsipnya, jika ekuitasnya bertambah akan munculnya di kredit. Kemudian beban pokok penjualan ini adalah bagian dari penjualan. Beban pokok ini adalah harga perolehan dari barang yang kita dapatkan saat membeli. Jadi beban pokoknya berada di debit karena beban pokok ini mengurangi ekuitas. Sehingga jika bertambah munculnya akan di debit, tidak di kredit. Nah, persediaannya munculnya akan di kredit karena persediaannya berkurang ketika kita menjual. Kemudian jika ada beban angkut penjualan, munculnya juga akan di debit sama seperti beban pokok penjualan dan akan mempengaruhi kas jika ditanggung oleh penjual. Nah, jika yang menanggung beban angkut penjualan adalah pembeli, maka penjual tidak perlu mencatatkan bagian ini. Nah, mengapa tidak menggunakan jurnal periodik? Sistem jurnal periodik hanya mencatat transaksi pembelian dan penjualan secara berkala, bukan real time. Jadi, perusahaan ini sulit memantau persediaan secara akurat dalam waktu yang real time. Jadi, perusahaan dagang modern relatif memilih menggunakan sistem perpetual karena pertama, lebih akurat dalam memantau persediaan, kemudian juga mengurangi risiko kekurangan atau kelebihan stok, dan memudahkan dalam perhitungan harga pokok penjualan atau bukan pokok penjualan. Nah, kemudian berikutnya yang kita bahas adalah free on board atau FOB. FOB ini adalah istilah pengiriman, syarat pengiriman untuk menentukan titik di mana penjual atau pembeli akan menanggung biaya pengiriman. Jadi, jika FOB shipping point, maka yang akan menanggung pengiriman adalah pembeli. Kemudian jika FOB destination, maka yang akan menanggung biaya angkut adalah penjualnya. Kemudian ada term of payment. Term of payment ini adalah coba ada syarat pembayaran yang disepakati antara penjual dan pembeli. Contohnya itu ada 2/10 dan N/30. 2/10 artinya akan mendapatkan diskon 2% jika pembayaran dilakukan dalam waktu 10 hari atau kurang dari 10 hari. Kemudian ada N/30 artinya pembayaran maksimum dilakukan dalam waktu 30 hari. Ada juga 1/5 artinya mendapatkan diskon 1% jika dibayar dalam waktu 5 hari atau kurang dari 5 hari. Kemudian ada N/EOM. N ini artinya REOM ini artinya pembayaran dapat dilakukan maksimal pada akhir bulan tersebut. Kemudian ada 2/10 artinya 2% dalam waktu 10 hari. Kemudian N/15 ini artinya dilakukan maksimal pembayaran ada 15 hari. Kemudian perbedaan jurnal perusahaan dagang dengan perusahaan jasa. Pertama adalah akun yang digunakan. Perusahaan dagang memiliki akun persediaan dan HPP, sedangkan perusahaan jasa tidak. Kemudian ada juga pendapatan. Pendapatan perusahaan dagang ini berasal dari penjualan barang, sedangkan perusahaan jasa dari layanan yang diberikan. Jadi pendapatannya adalah pendapatan usaha dan kemudian yang jika perusahaan dagang atau penjualan. Biaya pokok penjualannya pada perusahaan dagang menghitung HPP, kemudian jika perusahaan jasa tidak. Ini adalah satu laporan keuangan untuk perusahaan dagang. Jadi pertama adalah laporan laba rugi yang mencatat ada penjualan, retur, penjualan kemudian ada diskon penjualan, pendapatan netonya, dan beban pokok penjualannya yang akan dikurangkan dari penjualannya dan juga penjualan dikurangkan dengan retur juga dengan diskon sehingga diperoleh laba kotornya. Kemudian ada beban operasional seperti beban angkut yang kemudian juga akan dikurangkan dari laba kotor yang kemudian akan diperoleh laba bersih. Nah, jika dalam perusahaan jasa tidak terdapat penjualan, retur, diskon, dan juga beban pokok penjualan. Di bagian ini hanya ada pendapatan dari jasa yang dilakukan. Kemudian untuk bebannya mungkin ada beban gaji karyawan atau beban-beban lainnya. Kemudian untuk laporan saldo laba ini
Yang kita lihat di sini untuk perusahaan dagang ada saldo laba di sama ini seperti perusahaan jasa pada awal bulan, kemudian laba bersihnya mungkin jika dikurangi dengan prive atau pembagian dividen, kemudian saldo di akhir bulan periode tersebut. Nah, kemudian ada laporan posisi keuangan ini mencatat tentang aset, kemudian juga liabilitas dan ekuitasnya. Total aset dan total liabilitas plus ekuitas ini harus seimbang. Jika tidak seimbang, maka ada kesalahan dalam pencatatan. Nah, kemudian kita lihat di sini, uh, aset ini mencatat tentang kas, kemudian persediaan, setara kas, piutang, sebuah peralatan, atau semua akun yang termasuk di kas. Kemudian liabilitasnya ini adalah hutang. Jika dalam konteks perusahaan dagang, maka yang dicatat adalah hutang dagangnya. Mungkin juga nanti ada hutang bank dan lain sebagainya yang dianggap sebagai liabilitas. Kemudian untuk ekuitasnya yang dicatatkan adalah modal, kemudian ada saldo laba, seperti dapatkan total ekuitasnya. Kemudian ada laporan arus kas untuk melihat bagaimana arus kas dalam periode tersebut. Dari arus kas operasional ini pemasukan dari aktivitas operasional, kemudian juga ada pengeluarannya. Kemudian total arus kas dari operasional ini ada dari investasi ini untuk pengeluaran untuk aset tetap dalam contohnya. Kemudian ada arus kas dari pendanaan untuk dari aktivitas pendanaan seperti uh, penambahan modal atau penyetoran modal. Kemudian juga ada tentang pembagian prive ataupun saldo sehingga nantinya diperoleh kas pada awal periode dan juga kas pada akhir periode. Nah, kemudian untuk yang terakhir, laporan keuangan juga termasuk di dalamnya ada laporan perubahan modal. Jadi mencatat tentang modal di awal bulan, di awal periode, kemudian juga ada modal di akhir periode. Juga mencatat perubahan laba bersihnya pada periode tersebut. Sehingga nanti diperoleh juga tentang saldo akhir laba ditahannya. Nah, jadi itu adalah penjelasan tentang laporan keuangan, kemudian juga tentang perbedaannya dengan perusahaan jasa, kemudian juga term of payment, di onboard, jurnal yang akan digunakan, juga konsep dasar dari perusahaan dagang. Kita akan langsung lanjut ke video praktek penjurnalannya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, perusahaan dagang yang akan kita lakukan penjurnalan adalah CV Arunika Tirta. CV Arunika Tirta ini adalah perusahaan dagang yang didirikan pada 6 Maret 2024 di Semarang. Nah, kemudian untuk pemiliknya sendiri adalah Franciscus Dias. Dan CV Arunika Tirta ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan barang dagang sebagai distributor resmi PT Banyu Asri untuk wilayah Kota Semarang dan sekitarnya. Dengan kegiatan utamanya adalah meliputi perdagangan air minum dalam kemasan galon 20 liter. Ini adalah akta pendirian CV-nya. Nah, kita akan menjurnal perusahaan ini. Ini adalah dokumen yang sudah dipersiapkan sebelumnya terkait dengan kegiatan perusahaan selama bulan Mei dan periode sebelumnya, bulan April, terkait dengan laporan perubahan modal dan juga laporan keuangannya untuk dapat dilanjutkan penjurnalan di periode berikutnya di bulan Mei. Di sini untuk yang laporan perubahan modalnya dapat kita lihat pada 30 April 2025. Di sini untuk modal awal April 2025-nya adalah kas senilai 200 juta rupiah dan bank senilai 800 juta rupiah dengan totalnya adalah 1 miliar rupiah pada 1 April 2025. Kemudian modal akhir pada 30 April 2025 adalah kas senilai 300 juta. Kemudian bank BCU adalah 1,1 miliar rupiah dengan totalnya adalah 1,4 miliar rupiah. Dan laba bersihnya pada periode April ini adalah 320 juta rupiah dengan prive, pengambilan prive oleh Tuan Franciscus jumlah 20 juta rupiah. Sehingga saldo akhir laba ditahannya adalah 300 juta rupiah. Kemudian untuk laporan posisi keuangannya pada 30 April 2025 ini dapat kita lihat di sini untuk kas sendiri adalah 300 juta sesuai dengan yang dilaporan perubahan modal. Kemudian ada bank senilai 1,1 miliar rupiah sama. Kemudian persediaan ada 300 juta. Untuk persediaannya sendiri ini adalah 20.000 unit produk ini, Banyumu. Ini adalah produk yang diperdagangkan oleh CV Arunika Tirta. Banyumu ini adalah air minum dalam kemasan galon 20 liter yang diproduksi oleh PT Banyu Asri. Nah, jadi 20.000 unit barang ini dengan harga Rp15.000. Sehingga jika di total adalah 300 juta rupiah untuk persediaan yang masih tersisa pada 30 April 2025. Nah, untuk piutang dagangnya sendiri adalah 300 juta rupiah, peralatannya 50 juta rupiah, sehingga total keseluruhannya kita dapatkan di sini dengan cara sum adalah 2 miliar 50 juta rupiah. Kemudian untuk utang dagangnya di sini sudah tidak ada, sudah lunas terbayar pada periode April ini. Kemudian untuk ekuitasnya di sini ada modal akhir pada periode ini adalah sekian dengan saldo laba adalah 300 juta rupiah sehingga total ekuitasnya adalah 2 miliar 50 juta rupiah sama dengan asetnya. Nah, jadi ini adalah persediaan dari perusahaan dagang ini yang sudah tercatat secara otomatis oleh sistem pada bulan Mei 2025 dengan persediaan awalnya adalah 20.000 unit dengan harga Rp15.000 sama seperti sudah kita bahas sebelumnya.
sehingga persediaan awalnya ada 300 juta, ini berasal dari sisa bulan sebelumnya. Nah, kita akan kemudian beralih ke penjurnalannya. Kita buat sheets baru, sorry, dokumen Excel baru. Nah, ini adalah untuk COA-nya. Jadi untuk COA-nya sendiri atau chart of accounting-nya sendiri, yang akan kita gunakan dalam video kali ini adalah sebagai berikut. Saya kopikan saja. Nah, jadi chart of accounting ini kita dapatkan dari penggabungan antara dua teks. Di sini gabungan ini nanti akan kita gunakan sebagai nama-nama akun dalam penjurnalan kita. Jadi cara untuk mendapatkan penggabungannya dari uh, dua buah teks ini adalah pertama kita gunakan formula sama dengan, kemudian concatenate. Nah, untuk cara penggunaan kita tulis dulu concatenate, kemudian kurung buka, kemudian kita klikkan pada teks yang akan kita gabungkan pertama, urutannya. Di sini kemudian akan saya berikan tanda petik untuk bagian spasinya, karena jika tidak diberikan tanda petik, tidak akan muncul spasi dan akan hanya dianggap sebagai kosong saja. Di sini kemudian kita koma, untuk kemudian kita berikan teks yang ketiga, yaitu namanya. Kemudian kita kurung tutup. Nah, concatenate ini untuk menggabungkan beberapa teks menjadi satu buah sel di sini. Ini sudah sama seperti yang kita gunakan dari video-video sebelumnya. Nah, sehingga diperoleh nanti nama-nama akunnya adalah sebagai berikut, akan kita gunakan dalam penjurnalan kali ini. Nah, kita kemudian buat sheets baru untuk jurnalnya. Jurnalnya sendiri ada tanggal, kemudian ada akun yang di debit, kemudian ada akun kredit, kemudian ada debitnya, kemudian ada kreditnya, kemudian adalah keterangannya, kemudian adalah akun yang terlibat. Nah, kita akan langsung saja masuk ke penjurnalannya. Di sini untuk tanggal 1 adalah terkait dengan jurnal pembuka untuk melanjutkan dari periode sebelumnya ke periode ini. Sehingga di sini untuk akun yang debit pertama akan kita catatkan adalah kas dari aset di sini. Nah, untuk mencatatkan data-datanya di sini, akun-akunnya, saya akan menggunakan data validation tools supaya nantinya lebih akurat. Jadi kita pergi ke menu data, kemudian ke ribbon data tools, kita pilih yang ini data validation. Kemudian untuk yang di allow adalah list, dengan source-nya adalah gabungan yang telah kita buat tadi. Nah, sehingga akan muncul tanda panah di sebelah kanan yang dapat kita pilih. Nah, tujuannya dari menggunakan data validation ini adalah supaya tidak terjadi kesalahan atau lebih akurat dalam nantinya membuat buku besar, karena pembuatan buku besar ini akan kita gunakan secara otomatis menggunakan pivot table. Maka jika ada terdapat kesalahan ketik, misalnya di sini ada 102 bank dengan 102 bank tanpa spasi, ataupun dengan 102 bank jika banknya kecil, B-nya kecil, di sini akan menjadi akun yang berbeda, sehingga tidak konsisten dan akan membuat rancu dalam pembuatan buku besarnya. Sehingga kita menggunakan data validation supaya nama-namanya ini tetap, baik formatnya, huruf besarnya, dan juga angka-angkanya. Nah, kita akan langsung mulai saja. Sini untuk yang pertama adalah 101 kas di debit, kas adalah bagian dari aset. Kemudian ada bank, kemudian juga ada persediaan, persediaan juga bagian dari aset. Kemudian ada piutang dagang, yang juga merupakan bagian dari aset. Kemudian juga peralatan. Nah, semua nilainya ini adalah positif. Jika aset positif, maka dicatatkan pada debit. Kita cek, sudah sesuai. Kemudian bagaimana dengan akun yang dikredit? Untuk akun yang dikredit ini, kita akan ambilkan dari yang pertama, jika ada adalah hutang. Namun di sini tidak ada, sehingga kita tidak akan menggunakan hutang. Kemudian adalah ekuitas. Di sini adalah modal yang pertama. Modal ini bagian dari ekuitas, sehingga jika nilainya positif akan munculnya di kredit. Jika nilainya negatif akan munculnya di debit. Nah, kemudian modal juga ada laba ditahan. Di sini, saldo laba 300 juta. Laba ditahan juga merupakan bagian dari ekuitas, sehingga jika nilainya positif akan munculnya di kredit. Kemudian untuk nilainya sendiri adalah untuk yang pertama kas adalah 300 juta rupiah. Nah, untuk memudahkan kita dalam melihat nilai berapa angkanya, di sini kita akan menggunakan formatting number dengan cara pergi ke menu home, kemudian ke ribbon number, kemudian kita pilih untuk accounting menggunakan rupiah. Sehingga dapat kita lihat di sini nolnya lebih jelas berapa 300 juta. Kemudian untuk banknya 1,1 miliar rupiah. Dapat terlihat dengan jelas koma-komanya, pemisahnya.
Kemudian ada persediaan sejumlah 300 juta rupiah. Kemudian ada piutang dagang sejumlah 300 juta rupiah juga. Kemudian ada peralatan sejumlah 50 juta rupiah. Nah, kemudian untuk modalnya sendiri adalah 1,7 miliar rupiah, 1 miliar 750 juta rupiah, dan untuk laba di tanah adalah 300 juta rupiah. Nah, ini adalah untuk awalnya, jurnal pembukanya. Sini untuk tanggalnya kita akan lebih spesifik. Nah, untuk keterangannya sendiri, di sini kita akan tuliskan saja modal awal kas Mei 2025. Kemudian untuk yang bawahnya adalah modal awal bank untuk Mei 2025. Yang ini adalah modal awal persediaan awal Mei 2025. Kemudian adalah piutang dagang per Mei 2025, awal Mei 2025. Kemudian adalah peralatan per Mei 2025. Kemudian untuk yang ini adalah modal awal Mei 2025. Dan kemudian yang ini adalah laba ditahan per awal Mei 2025. Nah, kemudian untuk akun yang terlibat ini kita akan gunakan seperti formula di video-video sebelumnya. Kita akan gunakan if itu jika kemudian logical testnya jadi logikanya adalah jika sel ini yang kita pilih uh, nilainya sama dengan 0, maka akan memilih sel di bagian kanannya. Namun jika nilainya tidak sama dengan 0, di sini value if false-nya tidak sama dengan 0, maka akan memilih sel itu sendiri. Kita tinggal drag ke bawah. Nah, akan muncul secara otomatis. Jadi logikanya adalah jika menggunakan formula if, jika sel ini tidak sama dengan 0, maka akan memilih sel yang ini. Tapi jika selnya sama dengan 0, jika tidak sama dengan 0 akan memilih yang ini, jika sama dengan 0 akan memilih yang ini, Pak. Jadi, jika sama dengan 0 akan memilih akun yang dikredit ini. Namun jika tidak sama dengan 0 akan memilih yang di debit. Sehingga kita peroleh secara otomatis dengan cara mendrag ke bawah dengan rumus if. Nah, kemudian untuk di tanggal yang berikutnya, di sini kita akan mulai jurnal umumnya. Kita kopikan ke bawah, kita ganti tanggalnya. Oh, maaf, ternyata di sini tanggal 1 Mei terdapat penyetoran modal tambahan oleh pemilik. Jumlahnya adalah 300 juta rupiah yang berasal dari Bank BCU. Di sini yang akan bertambah adalah bank. Bank adalah bagian dari aset, sehingga jika bertambah akan muncul di debit. Kemudian untuk yang dikredit, akun yang dikredit adalah modal usaha. Modal adalah bagian dari ekuitas, sehingga jika bertambah, munculnya akan dikredit sesuai dengan prinsipnya. Nah, untuk jumlahnya sendiri adalah 300 juta rupiah. Kita gunakan sama dengan saja. Nah, kemudian ini kita akan tuliskan di sini modal bank tambahan awal Mei 2025. Yang bawahnya adalah modal tambahan awal Mei 2025. Untuk akunnya sendiri, kita tinggal drag saja ke bawah. Di sini akan saya drag sampai bawah supaya nanti lebih mudah muncul otomatisnya. Di sini dapat kita lihat muncul secara otomatis bagian bank dan juga modalnya. Kemudian kita langsung lanjut ke bagian kwitansi, faktur tagihan, dan juga dokumen lainnya. Di sini untuk yang pertama adalah 2 Mei 2025. Nah, jadi pada 2 Mei 2025 ini terjadi pembelian Banyumu 20 liter sejumlah 80.000 unit oleh CV Aronika Tirta dari PT Banyu Asri dari pusatnya. 80.000 unit dengan harga Rp15.000 sehingga totalnya adalah 1,2 miliar rupiah. Di sini yang akan kita debitkan di akun debitnya adalah persediaan. Karena persediaannya bertambah, persediaan adalah bagian dari aset. Sehingga jika bertambah akan munculnya di debit. Kemudian yang akan berkurang di sini, maksud saya yang akan muncul di akun kredit adalah akun hutang dagang. Hutang adalah bagian dari liabilitas. Sehingga jika bertambah sesuai dengan prinsipnya, akan munculnya pada akun kredit. Di sini untuk jumlahnya adalah 1,2 miliar rupiah. Sama dengan yang dikredit. Kemudian untuk berikutnya, kita lihat di sini, sudah sesuai dengan surat jalannya, sehingga diterima secara penuh di gudang pada 2 Mei adalah 80.000 unit. Nah, kemudian ternyata syarat pengirimannya adalah shipping point, yang artinya akan ditanggung oleh pembeli. Jadi SCV Aronika ini akan menanggung biaya pengiriman.
dengan nantinya terminnya adalah 3/10 atau 3% diskon jika dibayar dalam 10 hari, dan untuk deadline-nya adalah 15 hari, yaitu 17 Mei 2025. Pembayarannya harus dilakukan secara bank melalui Bank BCU. Nah, jadi untuk biaya pengiriman ini akan ditanggung oleh pembeli. Jadi di sini akan kita catatkan pada 2 Mei juga adalah persediaan. Nah, mengapa pada pembeli yang muncul adalah persediaan? Mengapa bukan beban angkut penjualan? Beban angkut penjualan akan muncul bila beban angkutnya ini, ongkos kirimnya ini ditanggung oleh penjual. Sehingga penjual akan mencatat akun tersebut. Pembeli tidak usah. Namun dalam hal ini adalah shipping point. FOB shipping point artinya pembeli akan menanggung biaya angkutnya. Mengapa biaya angkut ini dianggap sebagai persediaan? Karena biaya angkut ini juga mempengaruhi dari unit barangnya langsung. Jadi penambahan nilai pada unit barang yang akan dijual nantinya. Jadi akan masuk dalam akun persediaan. Di sini sesuai dengan pada bagian persediaan di sini tercatat 160 juta rupiah dari 20 unit seharga 8 juta. 20 unit truk untuk 4.000 galon 20 liter ya, sehingga diperlukan sekitar 20 unit truk untuk 80.000 unit. Kita dapatkan di sini per truknya adalah 8 juta rupiah, sehingga totalnya adalah 160 juta rupiah. Nah, jadi di sini untuk yang di debit adalah persediaan. Persediaan bertambah akan muncul di aset. Aset maksud saya adalah aset munculnya di debit. Kemudian untuk yang di sini dibayar secara tunai, lunas terbayar secara tunai. Maka yang akan dikreditkan adalah kas. Kas adalah bagian dari aset, sehingga jika berkurang akan munculnya di kredit. Sini nilainya adalah 160 juta rupiah, sama dengan yang di kredit. Nah, kemudian untuk keterangannya, di sini adalah pembelian barang dagang. Untuk hutang dagangnya, hutang pembelian dagang. Kemudian untuk yang biaya angkutnya, kita tuliskan saja biaya angkut. Pembelian. Kemudian untuk yang kasnya adalah membayar biaya angkut pembelian. Untuk apa yang terlibat muncul secara otomatis. Kita lanjut ke tanggal berikutnya. Di sini pada tanggal 4 Mei, ternyata terdapat penjualan kepada CV Bonajaya dengan nama pemesan adalah Jeng Edward dengan alamat sebagai berikut. Yang dipesan adalah Banyumu 20 liter sejumlah 70.000 unit dengan harga retail 20.000. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, perusahaan dagang ini mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual. Membeli dengan harga 15.000, kemudian menjual dengan harga 20.000 rupiah. Sini kita cek terlebih dahulu persediaannya. Ternyata persediaan sebelumnya juga harganya 15.000 rupiah. Sehingga di gudang pada tanggal 2 Mei ini terdapat stok sejumlah 100.000 unit dengan harga 15.000 rupiah. Nah, jadi pada 4 Mei ini kita akan jurnalkan dengan akun yang didebitkan adalah piutang dagang karena piutangnya bertambah. Di sini untuk syarat pengiriman adalah shipping point yang artinya akan ditanggung sendiri oleh CV Bonajaya. Kemudian untuk terminnya sendiri, di sini syarat pembayarannya adalah 2/7 atau 2% per 7 hari pembayaran, atau 2% jika dilakukan pembayaran dalam 7 hari, dengan deadline maksimal adalah 15 hari, N/15, dengan due date-nya adalah 19 Mei. Nah, pembayaran dilakukan secara tunai melalui staf keuangan di lapangan. Jadi pertama adalah piutang karena belum terbayar, kemudian yang di akun kredit adalah penjualan. Nah, mengapa penjualan ada di kredit? Karena penjualan sendiri mempengaruhi laba ditahan, mempengaruhi juga bagian ekuitas. Sehingga jika bertambah nilainya penjualan, maka akan munculnya di kredit. Nah, untuk piutangnya sendiri jumlahnya adalah 1,4 miliar rupiah, sama halnya dengan yang di kredit. Nah, kemudian untuk perhitungan HPP-nya sendiri, di sini untuk apa yang debit adalah HPP atau biaya beban pokok penjualan maksud saya. Nah, ini adalah jurnal perpetual sehingga mencatat bagaimana persediaan keluar dan masuk. Di sini untuk yang dikreditkan adalah persediaannya, karena persediaannya berkurang. Untuk beban pokok penjualan sendiri dapat kita lihat pada bagian persediaan yang telah tercatat oleh sistem. Di sini yang keluar adalah 70.000 dengan harga 15.000 rupiah, dengan totalnya adalah 1 miliar lebih 50 juta. Sini kita teruskan saja, untuk beban pokok penjualannya adalah 1 miliar 50 juta rupiah, sama halnya dengan yang dikredit, sehingga pada pertanggal 4 Mei setelah terjadi pembelian ini, sisa persediaan di gudang adalah 30.000 unit untuk Banyumu dengan harga 15.000 rupiah. Nah, untuk keterangannya sendiri kita akan tuliskan
piutang dagang CV Buana Jaya. Nah, kemudian untuk yang penjualan ini adalah penjualan barang dagang kepada CV Buana Jaya. Kemudian untuk beban pokok penjualan ini akan kita tuliskan saja sebagai beban pokok penjualan. Kemudian untuk yang bagian persediaan ini, persediaan berkurang akibat penjualan. Untuk akun yang muncul secara otomatis. Nah, kita lanjut. Kemudian di sini terdapat surat jalan yang mengonfirmasi bahwa barang di gudang ini sudah berkurang. Nah, kemudian pada tanggal 5 Mei, ternyata terjadi penjualan kepada CV Jayakarta. Ini terkait dengan penjualan barang dagang sejumlah 26.000 unit dengan harga retailnya Rp20.300 per unit, sehingga didapatkan totalnya adalah Rp52.800.000. Rp527.800.000. Di sini kita tuliskan saja sebagai yang akun yang didebitkan adalah piutang dagang, kemudian yang dikreditkan adalah penjualan. Mengapa piutang dagang ada di bagian debit? Sudah saya jelaskan, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Piutang ini bagian dari aset, sehingga jika bertambah akan muncul di debit. Dan sorry, di sini penjualan jika bertambah akan munculnya di kredit karena merupakan bagian dari ekuitas. Penjualan ini menambah ekuitas. Nah, piutang dagangnya Rp527.800.000. Sama halnya dengan yang dikredit. Kita cek pada bagian persediaan, terkonfirmasi, sehingga sisa di gudangnya adalah 4.000. Dengan untuk HPP-nya sendiri adalah 26.000. Beban pokok penjualannya maksud saya adalah 26.000 dikali dengan Rp15.000, sehingga diperoleh Rp390 juta. Untuk pencatatan berikutnya adalah tentang beban pokok penjualan. Dan di sini adalah persediaan. Persediaan yang berkurang merupakan bagian dari aset munculnya di kredit. Beban mengurangi ekuitas, mengurangi laba ditahan maksud saya, bagian dari ekuitas, sehingga jika bebannya bertambah, munculnya adalah di debit, bukan di kredit, karena ia mengurangi laba ditahan, sehingga sifatnya berkebalikan. Nah, di sini untuk beban pokok penjualannya sudah kita dapatkan sebelumnya, kita peroleh Rp360 juta. Kita peroleh dari persediaan yang kita dapatkan melalui otomatisasi sistem. Nah, untuk keterangannya sendiri, kita tuliskan di sini adalah penjualan barang dagang kepada CV Jayakarta. Untuk penjualannya, kita tuliskan saja di sini untuk penjualannya. Nah, ini adalah piutang dagang CV Jayakarta. Kemudian di sini untuk bahan pokok penjualannya, kita tuliskan saja beban pokok penjualan. Kemudian untuk persediaannya, persediaan berkurang akibat penjualan. Terkonfirmasi dengan surat jalan dan juga persediaan yang terinput otomatis melalui gudang. Nah, kemudian terjadi pembayaran. Ini untuk beban angkutnya. Jadi karena pengirimannya adalah destination, maka yang akan menanggung biaya kirimnya adalah CV Arunika Tirta. Karena destination dibayar oleh penjual, kemudian untuk terminnya sendiri adalah 2/14 dengan tenggatnya adalah akhir bulan, end of month. Pembayaran dilakukan secara tunai melalui staf keuangan di lapangan. Nah, maka pada bagian penjual ini akan mencatat biaya angkut tersebut sebagai beban. Termasuk dalam beban angkut penjualan yang akan muncul di debit, karena beban, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, mengurangi laba ditahan, dan laba ditahan merupakan bagian dari ekuitas, sehingga jika bebannya bertambah akan berlaku kebalikan dengan ekuitas, munculnya di debit, tidak di kredit. Nah, untuk kemudian yang dikurangkan adalah kas, karena pembayarannya untuk biaya angkutnya dilakukan secara tunai. Untuk beban angkutnya sendiri di sini tercatat Rp39 juta untuk 13 unit mobil angkut dengan kapasitas 2.000 galon, sehingga totalnya adalah Rp39 juta. Totalnya dengan yang dikredit. Dua keterangannya sendiri adalah biaya angkut pembelian CV Jakarta.
Untuk bagian kas adalah membayar biaya angkut penjualan. Nah, di sini penjualan. Kita lanjut ke berikutnya. Di 7 Mei, ternyata terdapat retur barang oleh CV Jakarta dengan retur 200 Banyumu 20 liter dengan retail price adalah Rp20.300 dengan total adalah Rp4.060.000. Dan di sini akan kita catatkan pada bagian jurnal adalah retur penjualan. Nah, mengapa retur penjualan munculnya di debit? Karena retur penjualan ini mempengaruhi secara langsung penjualan. Jika penjualannya berkurang, artinya ekuitasnya berkurang. Munculnya akan berada di akun debit. Kemudian retur ini juga akan mempengaruhi hutangnya. Sorry, piutang maksud saya. Nah, piutangnya berkurang, maka akan munculnya di kredit. Sini returnya adalah Rp4.060.000, semalin dengan yang dikredit. Kemudian juga ada perubahan pada bagian beban pokok dan juga persediaannya. Di sini persediaannya bertambah, munculnya di debit. Kemudian bebannya berkurang, munculnya di kredit. Persediaan bagian dari aset sehingga jika bertambah munculnya di debit. Kemudian beban pokok penjualan bagian dari ekuitas namun mengurangi laba ditahan sehingga jika berkurang akan munculnya di kredit tidak di debit. Persediaannya sejumlah harga penjualannya kita lihat dari persediaan. Di sini secara sistem ternyata terdapat pengembalian 20.000 dengan harga persatuannya dari Rp15.000 sehingga totalnya adalah Rp3 juta. Kemudian untuk keterangannya sendiri kita akan tuliskan saja retur barang oleh CV Jakarta. Kemudian untuk piutangnya, piutang berkurang CV Jakarta. Kemudian di sini untuk persediaannya bertambah akibat retur. Kemudian di sini beban pokok penjualannya, pokok penjualan berkurang akibat retur. Nah, kemudian kita lanjut ke tanggal 8 Mei 2025. CV Arunika Tirta ini kemudian mereturkan barang yang diretur oleh CV Jakarta ini. Jadi sudah diterima retur dan sudah dikembalikan kepada CV Jakarta. Namun kemudian barang tersebut juga kita kembalikan kembali ke Banyu Asri dengan alasan segel rusak sama seperti sebelumnya di sini. Unitnya sama, sehingga di sini untuk yang kita tuliskan adalah hutangnya berkurang. Sebagai pembeli kita catatkan hutangnya berkurang dan persediaannya berkurang. Kita tidak mencatat HPP ataupun juga beban pokok penjualan atau persediaannya karena kita bagian pembeli. Di sini hutangnya berkurang, hutang adalah bagian dari liabilitas, sehingga jika berkurang akan munculnya di debit, persediaannya berkurang, bagian dari aset, sehingga aset berkurang, munculnya di kredit. Nah, hutang dagang ini jumlahnya adalah Rp3 juta. Sama halnya dengan yang di kredit, kita coba cek pada bagian persediaan yang diinput oleh sistem. Nah, ternyata sesuai. Terjadi pengurangan pada beban pokok sejumlah Rp3 juta. Sehingga stoknya pada saat ini adalah 4.000 unit. Dari yang sebelumnya mendapatkan retur sejumlah 200 unit, bertambah dari 4.000 jadi 4.200, kemudian berkurang kembali 200 menjadi 4.000 saja. Untuk keterangannya kita tuliskan saja, hutang pembelian berkurang akibat retur. Kemudian untuk persediaannya, persediaan berkurang akibat retur. Kita lanjut ke berikutnya. Di sini ternyata pada 8 Mei terdapat pelunasan oleh PT Banyu CV Arunika Tirta kepada PT Banyu Asri sejumlah 79.800 unit. Mengapa tidak 80.000 unit seperti yang pada awal dibeli? Karena sudah terdapat retur sejumlah 200 unit kepada PT Banyu Asri. Kemudian di sini harga retailnya adalah 15.000 sesuai dengan yang di awal, sehingga total nilainya adalah Rp1.197.000. Namun di sini karena pembayarannya kurang dari 10 hari, di sini dipesan pada tanggal 2, kemudian terbayar pada tanggal 8 Mei, dari tanggal 2 ke 8 Mei itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih di bawah batas 10 hari, sehingga mendapatkan diskon sejumlah 3%, yaitu Rp35.910.000.
sehingga total yang harus dibayarkan secara bank adalah 1.161.090.000 rupiah. Di sini kita catatkan pada tanggal 8 Mei adalah pertama di sini, yang pertama adalah eh, pelunasan terkait dengan hutang sehingga hutangnya berkurang. Kemudian juga ada di sini persediaannya. Nah, diskon ini dianggap sebagai persediaan. Mengapa diskon dianggap sebagai persediaan? Karena diskon ini mempengaruhi harga dari uh, barang dagangan kita. Sehingga diskon ini mempengaruhi bagaimana kita membayarnya, maka akan dianggap sebagai persediaan oleh pembeli. Kemudian yang berkurang adalah bank di sini. Karena dibayar secara bank, hutangnya secara total adalah 1.197.007 juta rupiah. Nah, tapi kemudian ada diskon sejumlah 35.910.000 rupiah. Sehingga yang harus dibayarkan secara bank tinggal 1,197 juta rupiah ini, 1.190 juta rupiah ini dikurangkan dengan diskonnya. Kita peroleh sebagai berikut. Ini adalah yang harus dibayarkan secara bank. Nah, persediaan ini, diskon itu adalah bagian dari persediaan, dianggap sebagai persediaan, sehingga karena diskonnya mengurangi hutangnya, maka akan munculnya di kredit. Nah, untuk bagian keterangannya di sini, kita akan tuliskan saja di sini hutang, pembayaran hutang barang dagang. Kemudian untuk persediaannya, di sini kita tuliskan saja diskon pembayaran hutang dagang. Kemudian di sini membayar hutang dagang. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, ternyata CV Buana Jaya ini melakukan pelunasan terhadap pembeliannya pada tanggal 4 Mei 2025 dan lunas terbayar pada 11 Mei. Kita ingat bahwa ada termin 2/7 di sini terkait dengan pemberian diskon 2% jika dilakukan pembayaran dalam kurun waktu 7 hari. Di sini ternyata pada 11 Mei, dari 4 Mei ke 11 Mei, kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sorry, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata tanggal 11 ini masih termasuk di dalam kurun waktu tersebut. Jadi masih mendapatkan diskon di sini. Untuk pembayaran value umum sejumlah 70.000 unit dengan retail price adalah Rp20.000, sehingga total nilainya adalah 1,4 miliar rupiah. Sini akan kita catatkan pada tanggal 11 Mei 2025. Pertama adalah penambahan dari sisi kasnya karena terbayar secara tunai melalui staf keuangan di lapangan. Kasnya bertambah. Kemudian di sini diskon. Diskon penjualan. Nah, diskon ini secara langsung mempengaruhi penjualan dengan menguranginya. Sehingga jika berkurang, munculnya adalah di debit. Karena penjualan berkurang munculnya di debit. Diskon ini seperti beban. Jadi jika ia bertambah diskonnya, munculnya di debit, bukan di kredit. Nah, kemudian untuk bagian yang dikreditkan adalah piutang dagangnya. Untuk jumlahnya sendiri untuk kasnya adalah 1.1.372 juta rupiah. Untuk diskonnya sendiri adalah 28 juta rupiah. Yang diperoleh dari 2% dikalikan 1,4 miliar rupiah. Kemudian untuk piutangnya sendiri adalah total dari kas ditambah diskonnya. Ya, sama 1,4 miliar rupiah. Kemudian untuk keterangannya di sini menerima kas pelunasan barang dagang CV Buana Jaya. Kemudian ini adalah diskon penjualan CV Buana Jaya. Kemudian ada piutangnya di sini. Piutang berkurang CV Buana Jaya lunas. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Nah, ternyata pada tanggal 14 Mei ini CV Aronika Tirta melakukan pembelian kembali terkait dengan Banyumu 20 liter 10.000 unit dengan retail price lebih mahal dari sebelumnya, yakni Rp15.400 rupiah per unitnya, dengan nilai totalnya adalah Rp154 juta. Dengan syarat pengiriman adalah destination, artinya ditanggung oleh PT Banyu Asri, dengan terminnya adalah 2/5 atau 2% jika dilakukan pembayaran dalam kurun waktu 5 hari, dengan tenggat waktunya pembayarannya adalah end of month, yaitu 31 Mei 2025. Jadi juga sudah terdapat di gudang, sudah muncul barangnya, sudah Rp10.000, sudah sesuai juga yang dicatatkan oleh sistem. Di sini pembelian Rp10.000 pada tanggal 14 Mei 2025. Sehingga kita catatkan pada jurnalnya,
14 Mei 2025. Sini di bagian akun yang di debit adalah bagian persediaannya. Kemudian yang di kreditkannya adalah bagian hutang dagangnya. Si persediaannya bertambah sehingga muncul di debit, hutangnya bertambah, hutang bagian dari liabilitas sehingga jika bertambah munculnya di kredit. Kemudian untuk jumlahnya sendiri adalah 150 juta rupiah, 154 juta rupiah. Sama halnya dengan yang di kredit. Kemudian untuk nilai keterangannya sendiri, sini untuk yang persediaan adalah persediaan ditambah pembelian barang dagang. Kemudian untuk bagian hutangnya adalah hutang pembelian barang dagang. Nah, kita lanjut. Berikutnya ternyata pada tanggal 20 Mei ini CV Jakarta melakukan pelunasan kepada CV Arunika Tirta. Tetapi ternyata pembayaran ini sudah lewat lebih dari uh, periode diskonnya. Jadi tidak dihitung diskon, maka pembayarannya langsung ke nilai akhirnya. Tidak terdapat diskon karena pembayaran ini dilakukan di luar periode diskonnya. Invoice-nya terbit pada tanggal 5 Mei. Namun pembayaran dilakukan pada tanggal 20 Mei. Dengan terminnya adalah 2/14,2% dalam kurun waktu 14 hari. Nah, kita coba hitung di sini. Dilakukan pembelian pada tanggal 5 Mei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ternyata 14 itu pada tanggal 19 Mei. Tapi 20 itu sudah tidak termasuk dalam periode diskonnya. Jadi tidak akan mendapatkan diskon. Di sini kita catatkan pada 20 Mei 2025. Untuk yang didebitkan sendiri adalah akun kas karena pembayarannya dilakukan secara kas kepada staf keuangan di lapangan. Kemudian di sini yang berkurang adalah piutang dagangnya. Jumlahnya sesuai dengan yang ada di nota, Rp523.740.000 sama halnya dengan yang di kredit. Kemudian untuk keterangannya adalah yang atas sini kas bertambah, bayaran kas CV Jakarta. Nah, tidak lupa ternyata di sini unitnya sudah berkurang dari yang awalnya 26.000 menjadi 5.800 saja karena sudah terdapat retro sebelumnya di sini. Nah, sehingga nilainya sudah benar di sini 523.740.000 rupiah diperoleh dari mengkalikan retail price dengan unit yang dibayarkan. Kemudian untuk yang bawahnya adalah piutang berkurang CV Jakarta lunas. Kita lanjut. Nah, ini adalah kwitansi pelunasan CV Arunika Tirta kepada PT Banyumasri terkait dengan pembelian 10.000 unit Banyumu 20 liter. Dengan retail price-nya lebih mahal yaitu 15.400 dengan total nilainya adalah 154 juta rupiah. Dengan syarat pengiriman dari destination artinya yang menanggung pembayaran adalah PT Banyumasri untuk biaya pengirimannya. Nah, kemudian untuk terminnya 2/5 artinya 2% dalam kurun waktu 5 hari. Ternyata pembelian dilakukan pada tanggal 14 Mei dan baru dibayarkan pada tanggal 25 Mei. Artinya sudah lewat dari tanggal kurun waktu diskonnya. Sehingga di sini tidak mendapatkan diskon, sehingga harus membayar secara penuh 154 juta rupiah. Di sini kita catatkan 25 Mei 2025 terkait dengan pembayaran, sehingga di sini yang muncul adalah hutang dagangnya berkurang, munculnya di debit, karena bagian dari liabilitas hutang dagang berkurang munculnya di debit. Kemudian yang berkurang di bagian aset adalah sini banknya, bank, karena pembayaran dilakukan secara bank, banknya adalah bagian dari aset, bank adalah bagian dari aset, sehingga jika berkurang munculnya di kredit. Sini jumlahnya adalah 194 juta rupiah, sama halnya dengan yang di kredit. Kemudian untuk keterangannya sendiri akan kita tuliskan sebagai pelunasan hutang dagang. Sini kas berkurang akibat pelunasan. Kita lanjut. Pada tanggal 31 Mei ternyata terjadi pembelian peralatan oleh CV Arunika Tirta, pembelian peralatan stretch wrapper dengan
unitnya adalah 1 dengan retail price adalah 50 juta rupiah. Sehingga di sini ternyata sudah dikirimkan. Nah, pengirimannya ini adalah destination sehingga ditanggung oleh PT Inti Mesin Ina dan sudah lunas terbayar di tempat. Sehingga di sini yang muncul pada tanggal 31 Mei 2025 adalah peralatannya bertambah dengan pembayaran yang dilakukan secara kas. Kasnya adalah bagian dari aset berkurang munculnya di kredit. Peralatannya bertambah bagian dari aset munculnya di debit. Jumlahnya adalah 50 juta rupiah. Sama halnya dengan yang di kredit. Kemudian untuk keterangannya sendiri adalah membeli peralatan dagang. Ini kas berkurang akibat pembelian peralatan. Nah, akunnya sudah muncul secara otomatis, akun yang terlibat. Kemudian ternyata sudah selesai untuk bagian penjualannya. Kita coba cek di sini apakah balance. Kita gunakan saja formula sum. Kemudian kita select row-nya di sini. Kurung tutup 10 miliar 605 juta 600 rupiah, 600 ribu rupiah. Dan sama halnya dengan yang di kredit. Ya, ternyata sudah balance untuk bagian debit dan juga kreditnya. Kita langsung lanjut ke membuat buku besarnya. Untuk pembuatan buku besarnya kita akan menggunakan otomatisasi pivot. Kita pergi ke menu insert, bagian ribbon tables, kemudian pilih pivot table. Sini kita akan menggunakan table atau range-nya adalah dari jurnal yang telah kita buat. Kita select saja dari bagian paling atas. Dengan bagian paling bawah dari jurnalnya, kita ketik enter, kemudian oke. Nah, di sini akan kita gunakan untuk bagian buku besar adalah pertama adalah tanggal, kemudian keterangan, dan juga debit kredit dan akun yang terlibat. Kemudian untuk akun yang terlibat ini akan kita gunakan sebagai filters. Nah, tampilannya kurang enak dilihat, susah untuk dilihat. Kita akan gunakan sini pergi ke desain, menu desain, kemudian pergi ke layout, menu layout, kemudian kita akan pergi ke subtotals, kita hilangkan subtotalsnya. Kemudian untuk report layoutnya kita akan gunakan tabel form. Nah, kita lihat di sini ternyata masih banyak yang blank. Mengapa ada blank? Karena di sini terdapat tanggal-tanggal yang kosong. Nah, untuk tanggal-tanggal yang kosong ini akan kita isikan dengan tanggal-tanggal yang sesuai. Kita kopikan saja dari yang atasnya. Nah, jika sudah terisi semua tanggalnya, tinggal kita refresh saja pada bagian buku besar ini. Kita ketik tabelnya, kita klik enter, kemudian kita pergi ke pivot table NOS, ke ribbon data, dan kita klik refresh. Maka secara otomatis akan terupdate. Di sini sudah lebih rapi dan terlihat bagaimana tanggal-tanggalnya. Untuk membuat buku besar kita harus mengurutkan akun satu persatu. Kita pergi ke filternya ini yang kita buat dengan cara tadi, yaitu dengan memindahkan akun terlibat dari awalnya di bagian rows ke filters. Sehingga kita dapat memilih akun apa yang ingin kita tampilkan. Sini untuk yang pertama adalah akun kas. Kita tinggal select kemudian copy saja. Kemudian ada akun bank. Lakukan hal yang sama. Kemudian persediaan. Dan akun-akun lainnya yang akan saya langsung skip yang sudah jadi saja. Dengan cara yang sama. Kemudian diulang untuk semua akun-akunnya. Kita langsung skip yang sudah jadi. Nah, ini adalah buku besar yang sudah jadi untuk setiap akunnya. Dapat akun kas, bank, persediaan, kemudian ada juga piutang dagang, peralatan, piutang dagang, kemudian ada beban angkut penjualan, beban pokok penjualan, diskon penjualan, retur penjualan, ada penjualan itu sendiri, laba ditahan, dan juga ada modal. Nah, namun kita belum bisa melihat saldo-saldo akhir dari setiap akunnya. Sehingga di sini kita akan gunakan rumus if untuk resiko tesnya. Jika yang di debit lebih besar daripada yang di kredit, maka debit akan dikurangkan dengan kreditnya. Namun jika tidak, maka kredit yang akan dikurangkan dengan debitnya. Ini adalah rumusnya. Jika kita enter akan, jika sebelah kiri lebih besar daripada kanan, maka kiri akan dikurangi dengan kanan. Namun jika tidak, maka kanan akan dikurangi dengan kiri. Itu adalah logika untuk mendapatkan angka ini. Kita peroleh sebagai berikut untuk akun kas.
Nah, kemudian untuk memperoleh bagian saldo dari akun-akun lainnya, kita tinggal kopikan saja dan paste. Secara otomatis akan merubah dari sel-selnya. Nah, kita tinggal paste saja nama akunnya. Logikanya sama, diperoleh angka-angka sebagai berikut. Nah, sedangkan hub sini untuk kas adalah 1.946.740.000 rupiah. Kemudian untuk banknya yang tersisa 84.910.000 rupiah. Kemudian untuk persediaannya adalah 338.090.000 rupiah. Utang dagangnya adalah 300 juta rupiah. Peralatannya adalah 100 juta rupiah. Dan untuk utang dagangnya sudah lunas pada bulan itu juga. Kemudian ada modalnya 2.050.000.000 rupiah. Laba bertahannya adalah 300 juta rupiah. Kemudian ada penjualannya. Di sini 1.927.800.000 rupiah. Kemudian adalah retur penjualannya adalah 4 juta lebih 60.000 rupiah. Diskon penjualannya adalah 28 juta rupiah. Beban pokok penjualan adalah 1.437 juta rupiah. Dengan beban angkut penjualannya adalah 39 juta rupiah. Nah, kemudian kita akan membuat neraca saldonya. Sini untuk neraca saldonya, kita tinggal kopikan saja dari buku besar, salah satu buku besar yang ada di buku, bagian sheets buku besar, kita tinggal kopikan. Nah, kemudian bagaimana untuk memperoleh neraca saldonya? Kita bagi ke bagian pivot table analyze, ke ribbon show, kemudian pilih grid list. Sini untuk kita akan pindahkan akun terlibatnya ke rows. Kemudian kita akan hilangkan tanggal keterangan. Nah, jadi akan memperoleh sebagai berikut. Namun ini belum menjadi saldo akhirnya. Kita akan hilangkan saja gain totalnya karena kurang akurat untuk nantinya. Nah, kemudian bagaimana untuk menampilkan saldonya? Di sini kita akan pergi ke menu pivot table analyze di pivot table tools, kemudian pergi ke ribbon calculations, kita pilih field items and sets, kemudian calculated field, kemudian kita berikan nama di sini DBE untuk melihat saldo debitnya. Kemudian untuk rumusnya, formulanya di sini adalah if jika debitnya lebih besar daripada kredit, maka debit akan dikurangi dengan kredit. Namun jika di sini kita tuliskan saja 0, kemudian kita pilih add, oke. Kemudian untuk saldo debitnya, kemudian untuk saldo kreditnya sama melalui field item and sets, kemudian kita beri nama KRE untuk saldo kreditnya, kemudian rumusnya sedikit berbeda, yaitu jika kredit lebih besar daripada debitnya, maka kredit akan dikurangi dengan debit. Namun jika tidak, maka akan 0. Jadi kita klik add, akan muncul sebagai berikut. Untuk melihat saldo akhirnya apakah balance atau tidak, untuk neraca saldo kita gunakan saja formula sum, kemudian kita select untuk bagian yang debit. Ini kita tinggal drag untuk melihat bagian yang kreditnya. Secara otomatis akan memindah sel yang dipilih. Bagian sum of debit dan sum of credit ini kita akan hide saja. Dan maka akan kita peroleh sebagai berikut. Ini adalah neraca saldonya. Kita berikan format numbering sehingga dapat kita lihat di sini sudah balance untuk neraca saldonya. Nah, untuk mencocokkan apakah neraca saldo ini sudah benar atau belum, kita melihat dari buku besar yang telah kita hitung sebelumnya. Untuk kas sudah sesuai, kemudian untuk banknya juga sudah sesuai. Untuk persediaannya juga sudah sesuai di sini, nilainya sama. Kemudian untuk piutang dagangnya juga sudah sesuai 300 juta rupiah. Kemudian untuk peralatannya juga sudah sesuai 100 juta rupiah. Kemudian ada hutang dagang, di sini sudah 0, sama, sesuai. Kemudian modalnya ada bagian kredit, sejumlah 2.050 juta rupiah, sudah sesuai. Kemudian laba ditahannya, jumlah 300 juta pada kredit, juga sudah sesuai di sini. Kemudian penjualannya adalah 1.927.800.000 rupiah pada bagian kredit, juga sudah sesuai. Kemudian retur penjualannya 4.060.000 rupiah, sudah sesuai. Diskon penjualannya juga sudah sesuai. Sorry, 28 juta rupiah di sini, sudah sesuai. Kemudian untuk beban pokok penjualannya juga sudah sesuai. Nah, kemudian untuk beban angkut penjualannya juga sudah sesuai. Nah, sehingga dapat dikatakan neraca saldo ini sudah sesuai. Nah, kita lanjut berikutnya adalah bagian laporan keuangan. Untuk mendapatkan laporan keuangannya, kita pertama-tama kopikan terlebih dahulu neraca saldonya dari bagian neraca saldo. Kita rapikan di sini. Kita hide untuk bagian sum of debit sama sum of creditnya. Kita dapatkan sebagai berikut untuk neraca saldonya. Kemudian untuk laporan keuangan sendiri, nah untuk laporan keuangan yang pertama adalah laporan laba rugi. Untuk laporan laba rugi ini, saya Unika. Kita untuk periode yang berakhir
per 31 Mei 2025. Sini yang pertama isinya adalah terkait dengan pendapatan penjualan. Pendapatan penjualan sendiri isinya adalah penjualan, hasil penjualan dan juga diskon penjualan, serta beban pokok penjualan. Kita pastikan saja. Nah, penjualan ini nanti akan dikurangkan dengan hasil penjualan, diskon penjualan, dan diskon beban pokok penjualannya. Sini untuk yang pertama, penjualan sendiri kita akan cari dengan cara sum if. Kemudian range-nya adalah akun yang terlibat. Dengan kriterianya adalah penjualan. Dengan sum range-nya adalah debit. Dan untuk yang pertama, kemudian kita tambahkan juga dengan sum if yang kedua. Dengan range yang sama, kriteria yang sama, dengan sum range-nya di bagian kreditnya. Jadi di sini logikanya adalah kita memberikan range, kemudian memberikan kriteria, sehingga rumusnya harus mencari kriteria tersebut dalam range, kemudian menentukan nilai mana di bagian sum range-nya ini, yang sesuai dengan kriteria yang kita berikan. Kemudian ini di bagian yang debit, ini untuk bagian yang kreditnya, sehingga diperoleh sebagai berikut untuk penjualannya. Kemudian untuk retur penjualannya kita akan gunakan cara yang sama, tinggal kita pastekan saja. Namun sebelumnya jangan lupa untuk memberikan string pada bagian range-nya supaya tidak berubah. Tinggal kita tarik ke bawah. Untuk ini kita pindahkan ke kiri. Kemudian kita jumlahkan. Sehingga pendapatan neto dari penjualannya adalah 1,912.800.000 rupiah ini kita kurangkan dengan 32.060.000 rupiah. Ini adalah pendapatan netonya. Kemudian akan kita kurangkan juga dengan beban pokok penjualannya. Yang kita peroleh dengan cara yang sama dengan sebelumnya, menggunakan sum if, kita tinggal kopikan saja. Nah, sehingga kita dapatkan laba kotor di sini. Dengan cara mengurangkan 1.895.740.000 ini dengan 1.437.000.000 rupiah ini. Kita peroleh laba kotornya adalah sebagai berikut. Dan jangan lupa dipotong juga dengan beban operasional. Beban operasional sendiri di sini adalah beban angkut penjualan. Nah, jumlahnya kita akan gunakan rumus yang sama. Diperoleh beban angkut penjualannya adalah sebagai berikut. Sehingga laba bersihnya adalah kita dapatkan di sini 458.740.000 ini kita kurangkan dengan 39 juta. Sehingga kita peroleh laba bersihnya adalah 419.740.000 rupiah. Kita rapikan terlebih dahulu. Nah, jadi itu adalah laba kotor, laba bersih dari laporan laba rugi CPR Unika Tirta. Nah, kemudian laporan keuangan selanjutnya adalah laporan saldo laba. Untuk CPR Unika Tirta, untuk periode yang berakhir per 31 Mei 2025. Nah, untuk yang pertama adalah saldo laba pada awal, yaitu 1 Mei 2025. Kemudian ada laba bersihnya pada Mei 2025. Kemudian mungkin jika ada privé dikurangkan dengan privé. Kemudian saldo laba akhir 31 Mei 2025. Nah, untuk jumlahnya sendiri di sini untuk saldo laba awal Mei-nya adalah 300 juta rupiah yang kita peroleh dari dokumennya di sini. 300 juta rupiah. Kemudian kita berikan formatting number. Ya, di sini 300 juta rupiah. Kemudian laba bersihnya kita peroleh dari laporan laba ruginya adalah 400 juta 419 juta 740.000 rupiah. Sini untuk privé sendiri tidak ada pengambilan privé. Kemudian sehingga saldo laba akhirnya ini adalah kita gunakan sum saja penjumlahan dari saldo laba pada awal kemudian ditambahkan dengan laba bersihnya. Kita peroleh 719.740.000 rupiah untuk saldo laba akhir 31 Mei 2025. Kita rapikan.
Ya, kemudian untuk laporan keuangan berikutnya adalah laporan posisi keuangan. Nah, untuk laporan posisi keuangan ini untuk CV Arunika Tirta untuk periode yang berakhir per 31 Mei 2025. Di sini yang pertama adalah pencatatan terkait dengan aset. Asetnya ada kas, bank, persediaan, piutang dagang, dan juga peralatan. Kita copy, kemudian kita pastekan saja di sini. Kemudian untuk mencari nilainya, kita akan gunakan cara yang sama, menggunakan SUMIF. Kita tinggal kopikan saja dari bagian sebelumnya, kita pastekan. Dari sini kita pastekan, sehingga langsung ketemu nilainya di sini, sesuai menggunakan SUMIF seperti yang sebelumnya, dengan logika yang sama. Kemudian kita tinggal drag ke bawah untuk menemukan akun-akun lainnya. Kemudian di sini total aset. Total aset adalah penjumlahan dari semua asetnya. Sini jumlahnya adalah 2.769.740.000 rupiah. Kita bold. Kemudian liabilitas. Liabilitas sendiri ada hutang dagang di sini. Ternyata nilainya sudah kosong. Stop, kita tuliskan saja di sini. Hutang dagang. Kita gunakan cara yang sama. SUMIF, kita tinggal kopikan. Sudah kosong. Sehingga untuk total liabilitasnya juga kosong. Kemudian adalah ekuitasnya. Untuk ekuitasnya sendiri adalah bertahan, laba bersih, dan juga modal. Sini yang pertama adalah modal. Kita gunakan SUMIF juga untuk mencari jumlahnya. Kemudian ditambahkan dengan laba bersihnya. Di sini laba bersihnya. Kita kopikan, kita pastekan saja value-nya. Nah, di sini kita peroleh untuk total liabilitas. Total liabilitas, sorry, di sini. Total liabilitasnya adalah sebagai berikut. Nah, kemudian total liabilitas plus ekuitas adalah total ekuitasnya ditambahkan dengan total liabilitasnya. Kita peroleh sebagai berikut. Nah, ternyata sudah balance antara aset dengan liabilitas plus ekuitasnya. 2.769.740.000 dengan 2.769.740.000 rupiah. Sekarang kita rapikan. Nih. Nah, jadi ini adalah laporan posisi keuangan CV Arunika Tirta untuk periode yang berakhir per tanggal 31 Mei 2025. Kemudian kita lanjut ke laporan arus kasnya. Sini laporan arus kas untuk CV Arunika Tirta untuk periode yang berakhir per 31 Mei 2025. Nah, untuk isi dari laporan arus kas sendiri adalah yang pertama, arus kas dari pendanaan. Operasional maksud saya. Sini, yang pertama adalah pendapatan. Kemudian juga ada arus kas pengeluaran operasional. Kemudian adalah net kas. Operasional. Kemudian adalah arus kas dari aktivitas investasi, yaitu pengeluaran
arus kas untuk pengeluaran investasi aset tetap, kemudian net kas dari aktivitas operasional. Nah, kemudian yang ini terakhir adalah arus kas dari aktivitas pendanaan. Adalah pendapatan arus kas masuk pendapatan pendanaan. Kemudian arus kas pada awal periode dan kas akhir 31 Mei 2025. Nah, untuk data-datanya sendiri ini akan kita peroleh dari melihat buku besar bagian arus kas untuk bagian kas ataupun setara kas. Di sini ada akun kas dan juga akun bank. Kita copy saja, kemudian kita pastekan di bawah sini untuk value-nya saja. Nah, kemudian kita akan berikan penanda untuk arus kas keluar ataupun masuk. Di sini untuk modal awal ini akan saya berikan kode MOD. Kemudian untuk menerima kas pelunasan ini saya beri tanda PDT untuk pendapatan. Kemudian membayar biaya angkut ini adalah perubahan atau BPN. Kemudian membayar piutang ini, pembayaran piutang adalah pendapatan. Kas berkurang akibat pembelian peralatan ini adalah terkait dengan investasi. Kemudian untuk membayar biaya angkut penjualan ini adalah beban. Kita lanjut ke yang setara kas, yaitu bank. Modal awal ini kita berikan saja MOD. Kemudian modal bank tambahan ini juga MOD. Kemudian kas berkurang akibat hutang ini adalah BBN. Kemudian untuk yang bank membayar hutang dagang ini juga adalah BBN. Oh, di sini ada beberapa typo. Ya. Nah, setelah kita memberikan kode-kode ini, kita bisa menggunakan fitur SUMIF untuk mencari jumlah-jumlahnya. Di sini kita gunakan SUMIF sama seperti sebelumnya. Untuk range-nya adalah range dari kode-kode yang telah kita berikan. Kemudian kriterianya, untuk pertama sini adalah operasional, pendapatan, artinya PDT. Kemudian untuk sum range-nya, yang pertama adalah dari debit. Kemudian ditambahkan juga dengan yang dari kreditnya, kita gunakan SUMIF juga. Range-nya adalah sama. Kemudian kriterianya adalah PDT. Kemudian sum range-nya adalah bagian kreditnya. Kita tutup, kita enter. Sehingga dapat diperoleh sebagai berikut. Kita berikan numbering. Nah, kemudian untuk pengeluarannya, kita jangan lupa untuk string bagian range-nya supaya tidak berubah-ubah. Nah, kemudian kita tinggal drag saja ke bawah. Ini secara otomatis sudah memindahkan kriteria kepada beban, jadi kita tidak perlu memindahkan. Namun untuk jika belum berpindah, kita tinggal pindahkan saja range ini dengan mengklik bagian beban. Ya. Kemudian kasnya dari operasional ini kita tinggal kurangkan saja. 1895740 ini kita kurangkan dengan 1514090. Yang diperoleh dari operasional adalah Rp381.650.000. Kemudian arus kas dari aktivitas investasi ini adalah pengeluaran untuk aset tetap. Di sini kita juga gunakan SUMIF. Namun untuk kriterianya akan kita ubah dengan investasi atau INV. Di sini jumlahnya Rp50 juta. Dan ini adalah negatif karena mengurangi. Ya, di sini nilainya adalah negatif karena mengurangi. Jadi kemudian aktivitas pendanaan. Untuk ini adalah bagian modal. Jadi kita kopikan saja SUMIF-nya. Kemudian kita tinggal mengubah bagian kriterianya dengan modal. Sehingga akan muncul otomatis sebagai berikut. Nah, untuk kas pada awal Mei ini akan kita ambilkan dari laporan keuangannya pada bulan sebelumnya. Di sini. Ya, jadi kas dari
modalnya dari sebelumnya adalah 1,4 miliar rupiah, jadi kita teruskan saja. Nah, kemudian untuk yang berakhir 31 ini, kita tinggal gunakan sum. Sorry, kita tinggal jumlahkan saja di sini. Nah, sehingga diperoleh sebagai berikut. Sehingga diperoleh kas pada awalnya adalah 1,4 miliar rupiah, kemudian kas pada akhirnya adalah 2 miliar 31.650.000 rupiah. Kita rapikan. Nah, jadi itu adalah untuk bagian laporan keuangannya. Ini adalah bagian untuk laba rugi, laporan saldo laba, kemudian laporan posisi keuangannya, kemudian juga laporan arus kasnya. Kemudian ini ada tambahan, yaitu laporan perubahan modal. Kita kopikan saja dari yang sebelumnya, ini untuk sebagai tambahan saja. Nah, ini adalah sebagai tambahan saja untuk laporan perubahan modalnya. Periodenya kita tinggal ganti saja dengan Mei 2025, kemudian per 31 Mei 2025. Nah, untuk modal awal 1 Mei 2025 adalah kasnya sejumlah 300 dan banknya adalah 1,1 miliar rupiah. Banknya adalah 1,1 miliar rupiah. Kemudian modal akhirnya kasnya adalah 1,196 itu. Dan banknya adalah 84.910.000 rupiah. Nah, sehingga pada modal akhir pada 31 Mei 2025 ini adalah 2.031.650.000 rupiah. Ya, jadi untuk laba bersihnya coba kita ambilkan dari laporan keuangannya. Untuk PV-nya sendiri tidak ada. Laba bersihnya adalah sebagai berikut. Nah, sehingga itu adalah laporan perubahan modal untuk CPR Nika Tirta periode Mei 2025. Jadi sudah lengkap mulai dari jurnal, buku besar, neraca saldo, laporan keuangan, dan juga laporan perubahan modalnya. Nah, jadi sekian dari saya terkait dengan journaling dan membuat laporan keuangan dari perusahaan dagang. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian maupun kesalahan lainnya. Terima kasih telah menonton.